Halo guys, balik lagi di channel Diana Syari. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Kali ini saya akan bahas tentang dunia medis lagi nih. Kasusnya sangat menarik. Terjadi di Amerika pada tahun 1900-an. Wanita ini disebut-sebut sebagai carrier atau pembawa demam tifoid atau tipes. Yang pada zaman itu penyakit tipes sangat mematikan. Jadi dia tuh kebal terhadap virus itu, tapi menularkan kepada orang lain. Tiap kali dia tinggal di suatu tempat, pasti orang-orang di tempat itu menderita penyakit tifoid. Menariknya, dia dan orang-orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa dirinya membawa virus itu. Kasusnya ini dikenal juga sebagai Typhoid Mary. Namanya Mary Malone. Lahir pada 1869 di Irlandia dan bermigrasi ke Amerika Serikat saat remaja setelah kematian kedua orang tuanya. Tinggal bersama paman dan bibinya. Mary bekerja sebagai pembantu. Lalu kemudian dengan kemampuannya ia menjadi juru masak di rumah-rumah keluarga kaya. Tampaknya kehidupan Mary berjalan sempurna. Pekerjaan sebagai koki memberikannya gaji yang sangat besar. Apalagi hidangan buatannya selalu menjadi favorit keluarga-keluarga elit. Dari satu keluarga, kemudian ia direkomendasikan ke kalangan keluarga kaya lainnya. Dan begitulah seterusnya. Bagaimana kemampuan Mary kemudian lambat laun dikenal oleh kalangan atas. Tapi tiba-tiba segalanya berubah menjadi aneh tanpa disadarinya. Tahun 1900, Mary Malone bekerja di wilayah Mamaroneck, New York. Per 2 minggu bekerja di kawasan itu, dilaporkan terjadi wabah demam tifoid. Penduduk di sana tiba-tiba saja jatuh sakit, namun tidak diketahui asal-muasal penyakit tersebut. Mary kemudian pindah bekerja ke Manhattan tahun 1901. Di sana, dia bekerja pada sebuah keluarga. Hanya beberapa hari setelah kedatangannya ke rumah tersebut, anggota keluarga itu mengalami demam dan diare parah. Tidak ada yang mencurigainya sama sekali. Tentu saja, karena Mary terlihat sangat sehat. Mary kemudian pindah bekerja lagi, kali ini di rumah seorang pengacara. Dan lagi-lagi, seperti kejadian sebelumnya, anggota keluarga itu semua jatuh sakit. Kejadian seperti ini terus berulang. Polanya nyaris serupa. Mary datang, kemudian beberapa orang jatuh sakit. Lalu ketika wabah baru saja dimulai, setelah kedatangannya itu, Mary pergi ke tempat lain dan terus berpindah-pindah pekerjaan. Seperti itulah polanya. Dan parahnya lagi, Mary sama sekali tidak mengetahui bahwa dialah yang menjadi penyebab penyakit. Orang-orang di sekitarnya juga sama sekali tidak menaruh curiga karena wanita ini terlihat sehat, bugar secara fisik. Pada Juni 1904, Mary dipekerjakan oleh seorang pengacara kaya bernama Henry Gilsey. Dalam seminggu, 4 dari 7 pelayan di rumah itu jatuh sakit. Tapi tidak ada anggota keluarga Gilsey yang terinfeksi karena mereka tinggal terpisah dengan para pelayan. Setelah itu, Mary diketahui pindah ke Tuxedo Park. Di sana, dia dipekerjakan oleh George Kessler. 2 minggu kemudian, pelayan di rumah tersebut jatuh sakit dan dibawa ke pusat medis regional St. Joseph. Kasusnya menjadi kasus tifoid pertama yang terjadi di wilayah Tuxedo Park. Petualangan Mary Malone terus berlanjut. Ia terus bekerja menjadi koki, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya selama bertahun-tahun. Pada Agustus 1906, Mary bekerja di Oyster Bay di Long Island di rumah keluarga bankir New York yang kaya, Charles Henry Warren. Mary pergi bersama keluarga Warren ketika mereka menyewa rumah di Oyster Bay untuk liburan musim panas tahun 1906. Kemudian, pada akhir Agustus, separuh anggota keluarga itu terserang demam tifoid. Dokter-dokter di sana merasa aneh karena penyakit tersebut sangat tidak biasa menyerang di kawasan Teluk Oyster. Pemilik rumah itu lalu menyewa beberapa ahli untuk mengecek penyakit tersebut. Mereka mengambil sampel air dari pipa, keran, toilet, sampai tangki septik. Tapi anehnya, semuanya negatif. Otomatis, Mary pindah kerja lagi nih. Pada akhir 1906, Mary dipekerjakan di kediaman keluarga Walter Bowen di Park Avenue. Tak lama berselang sejak dipekerjakan di sana, pembantu keluarga itu jatuh sakit pada 23 Januari 1907. Dan yang paling membuat terpukul keluarga itu adalah putri sematawayang Walter Bowen jatuh sakit dengan didiagnosa penyakit tipes dan meninggal. Nah, inilah awal mula penyelidikan mendalam yang membantu mengidentifikasi Mary sebagai sumber penularan penyakit
sekaligus awal dari upaya penangkapannya. Warren, majikan Mary yang sebelumnya mempekerjakan George Soper, seorang insinyur sentinasi. Soper yang menyelidiki penyakit ini merasa aneh karena biasanya wabah tersebut menyerang di lingkungan yang kotor. Tapi mengapa justru terjadi di lingkungan keluarga yang bersih, bahkan punya kehidupan yang mewah? Pada tahun 1906, Soper memulai penyelidikannya. Saat itu sudah ada 639 orang yang dilaporkan meninggal karena tifus di New York. Soper akhirnya menemukan bahwa seorang juru masak wanita ada di balik wabah yang terjadi. Dia menyadari kalau di suatu wilayah ada wabah tifoid yang merebak, pasti di sana ada Mary Malone. Dan biasanya wanita itu juga akan pergi ketika wabah mulai merebak. Ketika ia pergi untuk berganti ke pekerjaan lain, dia sama sekali tidak meninggalkan alamatnya yang baru. Jadi sangat sulit untuk bisa melacak keberadaannya. Tapi Soper akhirnya berhasil menemukan Mary saat wanita itu sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur kediaman keluarga Bowen di Park Avenue. Pertanyaan demi pertanyaan yang dicecar Soper menyudutkan Mary. Wanita itu naik pitam karena dituduh Soper sebagai penyebab wabah demam tifoid. Mary yang berang langsung mengambil garpu ukiran dan mengancam pria itu. Soper tidak asal menuduh. Sebelumnya, ia telah menyusun riwayat kerja Mary Malone selama 5 tahun. Dia menemukan bahwa 8 keluarga yang mempekerjakan Malone sebagai juru masak nyaris semuanya terkena demam tifoid, di mana beberapa di antaranya meninggal dunia. Kemudian, Soper mengajak Dr. Raymond Hobler untuk membujuk Mary agar ia bersedia memberi sampel urin dan feses untuk dianalisis. Tetapi Mary menolak untuk bekerja sama. Ia berdalih kalau ia sama sekali tidak memiliki masalah kesehatan dan percaya kalau penyakit itu merebak di mana-mana karena makanan dan air yang terkontaminasi. Soper pun melapor pada Departemen Kesehatan Kota New York. Mary Malone sempat mencoba melarikan diri tetapi gagal. Ia lalu dipaksa masuk ambulans oleh beberapa petugas dari kepolisian, didampingi Dr. Josephine Baker. Mary lalu dibawa ke rumah sakit Willard Parker, di mana dia ditahan dan dipaksa untuk memberikan sampel. Mary pun dinyatakan positif sebagai pembawa Salmonella typhi, bakteri penyebab tifus. Sejumlah besar bakteri tifoid yang ditemukan dalam sampel tinja menunjukkan bahwa pusat infeksi ada di kandung empedu. Saat ditanyai, Malone mengaku dia selalu malas untuk mencuci tangannya. Pada 19 Maret 1907, Malone dijatuhi hukuman karantina. Dia diisolasi di sebuah rumah kecil di fasilitas isolasi di North Brother Island, di sebidang tanah kecil di lapas pantai Bronx. Saat di karantina, dia memberi sampel tinja dan urin 3 kali seminggu. Pihak berwenang menyarankan untuk mengoperasi kantong empedunya, tetapi dia menolak karena dia tidak percaya dia membawa penyakit itu. Sepertinya Mary tidak mengerti apa arti kata pembawa atau carrier sebenarnya. Apalagi karena dia sendiri tidak menunjukkan gejala sakit. Satu-satunya yang bisa menyembuhkannya, kata dokter kepada Mary, adalah dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Mary menolak menjalani operasi tersebut. Pada saat itu, operasi pengangkatan kantung empedu sangat berbahaya, dan banyak yang meninggal akibat prosedur tersebut. Lalu, bagaimana sampai Mary bisa menularkan penyakit tifoid? Diduga kuat kalau penyakit itu didapatnya saat masih dalam kandungan ibunya. Jadi, ia terlahir dengan penyakit tersebut karena ibunya tertular saat hamil. Mungkin karena virusnya nempelnya pada saat Mary masih dalam kandungan. Dia jadi kebal atau nyatu dengan virus itu. Sudah dianggap sahabat dari kecil oleh virusnya lah mungkin. Kasus Mary Malone ini mendapatkan perhatian publik secara luas setelah publikasi artikel oleh George Soper di Journal of American Medical Association. Tak lama setelah itu, Mary Malone menerima julukan sebagai Typhoid Mary. Tidak semua ahli medis mendukung keputusan untuk mengkarantina secara paksa Mary Malone. Milton J. Rusnell dan Charles V. Chapin keduanya berpendapat bahwa wanita itu sebenarnya hanya harus diajari untuk merawat kondisinya dengan hati-hati dan memastikan bahwa dia tidak akan menularkan tifoid ke orang lain. Selain itu, keduanya juga menganggap isolasi sebagai hukuman yang tidak perlu dan terlalu ketat. Mary sendiri menderita gangguan saraf, mungkin karena depresi setelah penangkapannya dan pemindahan paksa ke rumah sakit. Pada tahun 1909, dia pernah mencoba menuntut Departemen Kesehatan New York, tetapi
pengaduannya ditolak dan kasusnya ditutup oleh Mahkamah Agung New York. Dalam surat kepada pengacaranya, dia mengeluh bahwa dia diperlakukan seperti kelinci percobaan. Mary sendiri tidak pernah percaya bahwa dia adalah seorang carrier. Dengan bantuan seorang teman, Mary mengirim beberapa sampel ke laboratorium independen di New York, dan hasilnya semua negatif. Sementara itu, pemeriksaan di North Brother Island menunjukkan hampir seperempat dari analisisnya dari Maret 1907 hingga Juni 1909 juga negatif. Setelah 2 tahun 11 bulan menjalani isolasi, Eugene H. Porter, Komisaris Kesehatan Negara Bagian New York, memutuskan untuk membebaskan Mary, asalkan dia setuju untuk berhenti bekerja sebagai juru masak dan menghindari penularan tifus ke orang lain. Pada 19 Februari 1910, Mary dibebaskan. Ia memberi pernyataan tertulis bahwa dia tidak akan bekerja sebagai juru masak. Setelah dibebaskan, Mary bekerja di Binatu. Tetapi rupanya pekerjaan di Binatu tidaklah menghasilkan uang yang banyak, seperti ketika dia bekerja menjadi juru masak. Ditambah lagi, dia kurang menyukai pekerjaannya tersebut. Pada suatu hari, terjadi kecelakaan di tempatnya bekerja. Lengannya terluka, dan lukanya itu menjadi terinfeksi. Luka itu sepertinya bertambah parah karena Mary menjadi tidak dapat bekerja sama sekali selama 6 bulan. Dalam masa pemulihannya itu, Mary mulai berpikir untuk kembali menjadi juru masak. Apalagi dia memang tidak memiliki keahlian lain. Selain itu, Mary juga merasa yakin kalau kondisinya tidak berbahaya. Setelah kondisinya cukup pulih, Mary pun kembali ke pekerjaan lamanya, yang menjadi juru masak di sekitar New York dan New Jersey. Dia menyiapkan makanan untuk hotel, restoran, Broadway, spa, dan rumah kos. Dan coba tebak, apa yang terjadi? Ya, seketika orang-orang di sekitarnya jatuh sakit. Pada tahun 1915, Mary mulai bekerja di rumah sakit wanita Sloan di New York City. Tak lama setelah itu, sebanyak 25 orang terinfeksi dan 2 diantaranya meninggal. Kepala dokter kandungan Dr. Edward B. Kragin kemudian menelpon Soper dan memintanya untuk membantu penyelidikan. Soper mengidentifikasi Mary dari deskripsi verbal para pelayan dan juga dari tulisan tangannya. Soper awalnya tidak menemukan wanita bernama Mary Mellon, tetapi beberapa orang saksi menyatakan ada juru masak dengan ciri-ciri persis seperti Mary Mellon, namun namanya Mrs. Brown. Setelah diselidiki, benar saja itu adalah Mary Mellon yang sudah mengganti namanya. Terkadang Mary juga menggunakan nama keluarga Brasov. Setelah ketahuan identitasnya, Mary melarikan diri. Tetapi polisi dapat menemukan dan menangkapnya ketika dia sedang membawa makanan ke seorang teman di Long Island. Mary dikembalikan ke karantina di North Brother Island pada tanggal 27 Maret 1915. Sedikit yang diketahui tentang hidupnya selama karantina kedua. Mary berada di North Brother Island selama lebih dari 23 tahun. 6 tahun sebelum kematiannya, dia mengalami stroke. Mary tidak pernah sembuh total, dan setengah dari tubuhnya tetap lumpuh setelah itu. Pada 11 November 1938, Mary Mellon meninggal dunia karena pneumonia pada usia 69 tahun, setelah lebih dari seperempat abad menjalani karantina. Tubuh Mary dikremasi dan abunya dimakamkan di pemakaman Saint Raymond di Bronx. Setelah meninggalnya Mary, pejabat kesehatan New York mengidentifikasi ternyata ada lebih dari 400 carrier penyakit Salmonella typhi lainnya yang sehat, sama seperti Mary Mellon. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Tony Labella, seorang imigran Italia yang diduga menyebabkan lebih dari 100 kasus tifoid dengan 5 kematian. Lalu ada juga seorang lagi yang dijuluki Typhoid John dan diduga telah menginfeksi 36 orang dengan 2 kematian. Selain itu, ada pula Alphonse Cotilles, pria Belgia yang merupakan pemilik restoran dan toko roti di New York yang juga menjadi pembawa tifoid. Setelah semua ini, satu hal yang menyedihkan dari kasus Mary Mellon adalah bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang dihukum karena menjadi carrier atau super spreader dengan penahanan di pulau terpencil selama lebih dari seperempat abad, sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya terasing di pulau itu. Oke, sampai sini aja kisah tifoid Mary, si pembawa wabah demam tifoid. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya.
Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you in the next video. Bye-bye.